Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur, tadakur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu menjadi umatnya yang dicintai dan mencintainya, dan kelak kita mendapat syafaat darinya. Amin, amin ya robbal alamin. Kepada yang terhormat Direktur Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani, Dr. Dodo Anondo, MPH, yang kami hormati Wadir Medis Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani, yang kami hormati Wadir Umum dan Keuangan Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani, yang kami hormati para pejabat struktural dan seluruh karyawan Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani, dan yang kami hormati pihak sponsor PT Abots Indonesia. Kami ucapkan selamat datang di ruang virtual Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani. Hari ini Sabtu tanggal 24 April 2021 dalam talk show 1000 hari pertama kehidupan pentingnya kesehatan saluran cerna pada awal kehidupan yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani dan bekerja sama dengan PT Abots Indonesia. Dengan susunan acara sebagai berikut: pembukaan, sambutan dari Direktur Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani. Kemudian kita masuk ke acara inti, yaitu talk show bersama Dr. Alfa Farda, spesialis anak konsultan. Kemudian ada sesi tanya jawab. Dan setelahnya ada pemutaran video dari sponsor PT Abots Indonesia, pengumuman nama-nama pemenang, foto bersama via Zoom, dan kemudian ada penutup yang terakhir. Baik, mari kita buka langkah dan niat kita hari ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita beranjak ke rangkaian acara selanjutnya, mari kita mulai bersama-sama membaca Ummul Quran, Suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara pagi hari ini dapat terselenggara dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. Amin. Dan sebagai informasi untuk peserta talk show hari ini, di sesi diskusi nanti, panitia telah menyiapkan berupa saldo OVO atau GoPay atau ShopeePay sebesar Rp50.000 untuk 25 peserta talk show yang beruntung. Baik, selanjutnya marilah kita ikuti sambutan dari Direktur Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani. Kepada yang terhormat Dr. Dodo Anondo, MPH, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para wakil direktur yang hadir pada saat yang ikut daringnya pada saat ini, Dr. Gigi Laili, juga Bapak Junaryo, serta teman-teman semuanya yang mengikuti acara daring ini. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan daring khususnya yang terkait dengan anak. Pada hari ini kita tahu masih dalam musim, saya katakan masih dalam saat pandemi, di mana kita banyak konsentrasi bagaimana mengatasi pandemi di Indonesia. Tetapi kita masih bisa menyempatkan yang terkait dengan khususnya anak. Karena anak ini adalah generasi muda, generasi yang akan 25 tahun yang akan datang. Anak-anak ini yang akan betul-betul memimpin
yang ada di Indonesia ini, mengelola Indonesia ini khususnya warga kesehatan. Untuk itu penting sekali kita saat-saat sekarang ini memikirkan kehidupan anak-anak kita, terutama pada 1000 hari sejak kelahirannya, 1000 hari kehidupannya. Kita lihat bahwa di sini akan dibahas terutama khususnya yang ada hubungannya dengan saluran cerna. Untuk itu saya terima kasih pada Dr. Alfa yang betul-betul berkonsentrasi untuk memikirkan anak-anak kita menjadi pelopor untuk membina atau mengelola, mengasuh anak-anak kita semuanya agar kita bisa atau agar anak-anak kita bisa melanjutkan kehidupannya. Sebab di 3 tahun pertama ini saat-saat penting bagi anak-anak kita. Maka itu hari ini betul-betul akan dibahas bagaimana mengelola anak-anak kita. Terutama saat-saat sekarang itu di 3 tahun pertama itu adalah yang terkait dengan saluran pencernaan. Karena defisiensi dari nutrisi yang sehat itu akan menyebabkan anak-anak kita akan menurun, baik menurun mentalnya maupun menurun fisiknya. Sehingga kita betul-betul harus menjaga. Untuk itu saya harapkan pada para ibu-ibu, khususnya yang mempunyai putra atau putri saat-saat sekarang di mana usianya di antara 0 sampai 3 tahun ini betul-betul diingatkan. Betul-betul ingat bahwa putra-putrinya ini sangat membutuhkan nutrisi yang bagus, nutrisi yang seimbang. Kalau dulu istilahnya 4 sehat 5 sempurna, tetapi sekarang menu seimbangnya yang harus kita pikirkan. Dan nanti bagaimana memberikan menu seimbang ini pada anak-anak yang 1000 hari kehidupannya ini. Juga penting bagi ibu-ibu untuk betul-betul mengawasi saat-saat sekarang ini banyak kejadian-kejadian di mana balita ini sangat-sangat kurang pengawasannya sehingga banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan di kehidupannya. Saya kira itu yang penting. Nanti secara jelas Ibu Dr. Alfa akan memberikan secara rinci bagaimana untuk 1000 kehidupan yang baru ini untuk anak-anak kita. Terima kasih pada Dr. Alfa sebagai narasumber, juga pada peserta daring ini mengikuti, saya harapkan mengikuti sampai selesai dan bisa mendiskusikan saat sekarang ini. Dengan diskusi kita akan lebih banyak mendapatkan ilmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Dodo Anondo, MPH. Kemudian Mitra Sehat Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani. Kini kita tiba di puncak acara utama, yaitu talk show 1000 hari pertama kehidupan, pentingnya kesehatan saluran cerna pada awal kehidupan. Langsung saja ya, kepada yang terhormat Dr. Alfa Farda, spesialis anak konsultan, kami persilahkan. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Dr. Dian. Matur nuwun. Monggo dokter. Saya bisa langsung Dr. Dian? Saya bisa monggo dok, bisa langsung saja. Oke. Baik. Terima kasih banyak Dr. Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua bisa dipertemukan pagi ini dalam kondisi sehat, meskipun tadi sudah disampaikan oleh Dr. Dodo, matur nuwun dok, bahwa kita masih belum lepas dari pandemi. Tapi bagaimanapun juga sharing acara ilmiah kita masih bisa dengan cara lain
bahwa pandemi selain kita tentu semua kaget, meskipun sudah setahun, banyak memberikan ada efek positif gitu. Yang dulunya kita kalau kita mau pertemuan sulit mau ketemu, mau cari ruangan, cari apa, sekarang kita bisa melakukannya dengan online, tetap berada di tempat masing-masing, tapi kita juga bisa tetap melakukan kadang masih bisa nyambi gitu, kita sambil mendengarkan, monggo, enggak apa-apa. Mungkin kita serius tapi santai gitu. Matur nuwun juga, saya lihat ada Dokter Gigi Laili dan Pak Jun. Matur nuwun rawuhnya, nggih, Dokter Laili dan Pak Jun. Saya akan izin untuk langsung share screen, nggih. Tadi sudah sempat disinggung oleh Dr. Dodo bahwa memang saluran cerna ini adalah merupakan satu hal yang penting untuk mendukung kesehatan anak. Jadi kita tidak bisa pungkiri bahwa kesehatan anak ini betul adalah merupakan aset di mana nantinya anak-anak inilah yang akan menjadi penerus kita semua. Mohon maaf saya diinfo Dr. Dian, apa slide-nya sudah terlihat nggih? Sampun dokter. Sampun nggih. Nggih, matur nuwun. Jadi pagi ini kita akan membicarakan mengenai kesehatan saluran cerna pada 1000 hari pertama kehidupan. Monggo nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak, saya jadikan PR nggih. Nanti akan kita jawab pada kesempatan yang berikutnya. Jadi kita mulai dari apa itu saluran cerna. Saluran cerna itu adalah sistem organ yang bertanggung jawab untuk konsumsi dan mencerna makanan. Tentu saja namanya saja saluran cerna. Maka kalau saluran cerna, maka tugasnya adalah untuk mencerna, itu yang pertama. Jadi ada konsumsi dan mencerna makanan, menyerap zat gizi dan untuk kemudian membuang sisanya. Nah, saluran cerna itu adalah merupakan saluran suatu pipa panjang dari mulut hingga anus. Jadi sebetulnya dia adalah satu pipa yang panjang. Masing-masing tempat akan mempunyai spesifikasi sendiri-sendiri. Bagaimana akan bertanggung jawab terhadap proses mencerna dan menyerap gizi dan makanan tadi. Nah, kalau kita bandingkan dengan organ-organ yang lain, saluran cerna itu adalah merupakan saluran yang paling luas. Jadi kalau misalnya dari usus halus itu, kalau kita ingat ini puasa ya, mengingat soto Madura gitu mungkin ya, yang ada ususnya gitu ya. Kalau misalnya kita buka ususnya itu, kan selalu ada kayak gerenjil-gerenjilnya gitu dalamnya. Itu adalah fili usus, itu adalah permukaan untuk menyerap makanan. Itu adalah senjatanya usus. Nah, untuk menyerap misalnya itu kemudian dijembeng ya. Saya sebagian besar moga-moga dari Pulau Jawa. Saya lihat dari tadi ada yang dari Kalimantan Barat, moga-moga memahami dijembeng ini. Saya nggak ngerti padanan dalam bahasa Indonesia. Jadi dijembeng kemudian kita ratakan gitu, itu adalah sekitar 400 meter persegi. Lebih luas dari rumah saya. Jadi usus kita ini. Nah, bagaimana dengan paru-paru, dengan kulit? Kulit kita ini kalau dijejer, semua dijejer gitu sekitar masih 4 meter persegi. Jadi saluran cerna ini adalah permukaan organ dengan luas permukaan yang paling luas di antara organ yang lain. Nah, bagaimana dengan 1000 hari pertama? 1000 hari pertama itu intinya adalah perkembangan. Perkembangan di mana kita harus memahami apa yang akan bisa kita lakukan untuk dalam proses perkembangan ini. Nah, perkembangan struktural salah satunya. Anatomical saluran cerna, bentuknya. Jadi kalau pada saat hari pertama lahir, kira-kira besarnya lambung itu sebesar buah ceri. Jadi seringkali ini yang akan menjadikan satu bentuk penjelasan kepada orang tua misalnya, kalau anak saya itu ASI-nya masih sedikit, hanya 2 atau 3 hisapan. Belum keluar dokter, belum keluar Bu Bidan, belum keluar Bu. Ini baru hanya nampung cuma dapat 5 cc, nampung cuma dapat 10 cc. Itu cukup. Cukup. Karena Gusti Allah ini adil. Hari pertama itu lambung itu ukurannya hanya sebesar buah ceri.
Jadi ukurannya hanya butuh 5 cc. Jadi kalau misalnya diisi 1-2 cc cukup untuk hari pertama bayi. Di mana dia semakin lama, semakin dengan bertambahnya hari, ukuran lambung ini juga akan berkembang. Semakin lama tambah besar. Tambah besar. Kira-kira usia 30 hari kira-kira sebesar telur ayam. Nah, demikian juga dengan usus halus. Dengan usus halus. Usus halus itu orang dewasa kira-kira 9 meteran. 9-10 meter panjangnya. Pada bayi baru lahir, panjangnya kira-kira 2,5 meter lebih, approximately. Ini akan lama berkembang juga, mulai dari yang dia masih struktural masih kecil, kemudian makin lama makin besar, makin lama makin panjang. Apa yang juga berkembang? Selain dari anatomi strukturnya, fungsi juga akan berkembang. Dari mulai yang pertama adalah enzim-enzim pencernaan. Tadi fungsinya usus itu adalah dari segi enzim mencerna, saluran cerna yang utama. Enzim-enzim pencernaan juga berkembang. Mulai dari awal lahir, dari lahir procot, kemudian ini 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan berkembang. Enzim-enzim yang mencerna karbohidrat itu belum semua ada. Yang mencerna protein juga belum semua ada. Yang mencerna lemak juga belum semua ada. Dan ini yang bisa mengikuti perkembangan fisiologis saluran cerna. Ini adalah ASI. ASI itu sudah sering diteliti bahwa ASInya bayi prematur dengan ASInya bayi aterem, ibunya, ASInya berbeda. Dengan bertambahnya usia, ASI itu akan semakin lama juga akan semakin kaya. Seringkali kita mendapatkan keluhan dari orang tua. Dokter, ASI saya itu encer. Masih umur 1 hari. ASI saya ini bening. Saya mau ngasih susu formula. Ya memang ASI hari-hari pertama itu bening. Ya enggak apa-apa. Karena enzimnya juga belum lengkap. Lengkap nanti sejalan dengan perkembangan usia. Jadi apa yang ada itu adalah cukup. Yang nanti akan berkembang sesuai dengan umurnya bayi. Menjadi salah satu bentuk kita, semoga bisa menjadi inspirasi kalau kita nanti akan mengedukasi ASI. Karena untuk mengedukasi ASI pada orang tua terkadang pada yang sudah mindset-nya bahwa bayi itu harus kenyang, tidak boleh kelaparan gitu. Ini akan menjadikan salah satu bentuk kita agar kita bisa menjelaskan dengan lebih baik pada orang tua. Apalagi yang berkembang di saluran cerna. Jadi selain struktur, kemudian fungsi enzimatiknya semua, dan berikutnya juga mikrobiota dari saluran cerna. Kuman-kuman di dalam saluran cerna. Saluran cerna kita adalah bukan saluran cerna yang steril. Saluran cerna kita itu ada ribuan kuman. Jutaan, bahkan miliaran kuman. Kumannya sangat banyak. Dan ini ternyata dinamis, tidak statis. Berbeda dari fase mulai dari baru lahir, fase dia mulai mendapatkan MPASI, fase dewasa, bahkan nanti masa tua. Pada saat pertama kali lahir procot tangisan pertama, perbedaan mulai terjadi antara bayi yang lahir normal dengan yang bayi lahir seksio sesaria. Pada bayi lahir itu steril pertama kali. Jadi jam ke 0, begitu keluar itu masih steril. Begitu tangis pertama bayi yang lahir spontan belakang kepala, maka dia akan mendapatkan bakteri. Dari mana mendapatkan bakteri? Mendapatkan bakterinya adalah dari flora normal vagina. Vagina juga bukan, jalan lahir itu juga bukan merupakan tempat yang steril. Tapi jalan lahir adalah tempat yang banyak kuman juga. Hirup kuman pertama kali, hari pertama dan hari kedua, kuman yang dihirup dari jalan lahir akan berkurang, kemudian akan didominasi oleh Bifidobacteria lactobacillus.
hari berikutnya akan ditambahi dengan bakterioides. Ini adalah kuman-kuman baik yang sebaiknya akan nantinya mendominasi saluran cerna kita. Nah, bagaimana dengan bayi-bayi yang lahir seksio sesaria, yang dengan operasi sesar? Kan tidak ketemu jalan lahir. Inilah yang dimulai dengan ketidakberuntungan bayi yang lahir dengan seksio sesaria. Adalah tidak mendapatkan kuman-kuman yang dibutuhkan untuk jam-jam pertama, hari-hari pertama kehidupan. Di mana kalau kita seksio, tentunya dokter obgyn ini akan melakukan sterilisasi mungkin lebih dari 1 kali supaya nggak ada infeksi luka operasi. Tapi memang efeknya kita jadi tidak ada kuman yang dihirup bayi, sangat sedikit. Jadi pada bayi lebih baik bagi kondisi bayi sangat lebih menguntungkan lahir spontan belakang kepala. Lahir spontan belakang kepala jauh lebih menguntungkan bagi bayi. Dan tentu saja akan jauh lebih menguntungkan bagi ibu saya rasa. Nah, kita lihat yang di luar saluran cerna. Apa yang terjadi? Ternyata pada hari-hari pertama kehidupan, ini adalah masa prenatal. Masa prenatal, 1000 hari kehidupan dimulai dari dalam kandungan. Berikutnya akan dimulai juga dengan adalah postnatal, sekitar 2 tahun pertama. Nah, ternyata perkembangan neuron, perkembangan saraf ini, mielinisasi saraf, sabuknya saraf-saraf di otak, itu berkembang pesat mulai dari awal lahir. Di dalam kandungan juga sudah berkembang, bibit-bibitnya sudah ada. Tapi begitu lahir, perkembangan itu sangat pesat. Dan volume otak anak itu hampir sama dengan volume otak anak sekitar usia 2-3 tahun. Jadi windows of period-nya, kesempatan kita itu adalah sampai sekitar anak usia 3 tahun. Untuk membuat anak kita insya Allah menjadi jauh lebih baik dari kita. Itu tentu mimpi semua ibu-ibu. Mimpi semua orang tua. Anak saya harus lebih baik dari saya. Itu adalah mimpi semua orang tua. Windows of period-nya awal itu adalah step 3 tahun pertama. 0 sampai 3 tahun. Mulai dari hamil sampai dengan usia 3 tahun pertama. Ini adalah fondasinya. Setelah itu kita akan memberikan banyak stimulasi supaya nanti akan berkembang menjadi lebih baik. Selain dari struktur saluran cerna, perkembangan otak, juga ada namanya perkembangan imunologi. Mulai respon terhadap sakit, terhadap kuman. Respon ketahanan terhadap alergi. Itu akan menjadikan di tahun-tahun awal-awal kehidupan sampai usia 3 tahun, ini adalah perkembangan yang sangat pesat. Fondasinya juga akan kita letakkan di sini. Jadi supaya anak kita menjadi lebih sehat. Nah, tadi sudah ada perkembangan otak, perkembangan saluran cernanya sendiri, perkembangan dari respon imun terhadap alergi dan juga terhadap patogen, terhadap kuman, virus, parasit. Maka sebetulnya saluran cerna ini berperan bagaimana? Ternyata saluran cerna itu mempunyai 70-80% sel daya tahan tubuh. Sel imun itu banyak di saluran cerna. Selain itu juga mempunyai saraf-saraf atau neuron. Seringkali disebut the second brain, otak yang kedua. Karena banyak sekali serabut saraf dan neurotransmitter mempengaruhi kita bisa bilang kita lapar, kita kenyang. Bahkan penelitian yang terakhir ada yang disebut sebagai gut-brain axis. Apa yang terjadi di saluran cerna? Mikrobiota kuman-kuman yang ada di saluran cerna itu ternyata mempengaruhi fungsi otak kita. Ternyata bisa mempengaruhi mood kita. Jadi memang betul sabda Rasulullah bahwa dikatakan makanlah pada saat lapar, berhentilah sebelum kenyang. Ini sebetulnya adalah pesan bagi kita. Saluran cerna itu penting, perhatikan. Cukupkan nutrisinya, cukupkan seimbangkan komposisinya sehingga nanti kita akan menjadi lebih nyaman. Kita kekenyangan juga nggak enak, tapi lapar juga nggak enak. Jadi memang yang betul adalah kita pas. Ini adalah menjadi sangat penting. Bukan karena saya di divisi gastro ya, bukan karena saya di divisi saluran cerna, tapi ini berarti kita sudah diingatkan saluran cerna itu penting, perhatikan. Nah, fungsinya apa tadi? 1, saluran cerna mencerna makanan. Yang kedua,
sudah diikuti dengan perkembangan imunologi dari saluran cerna, bahwa daya tahan tubuh spesifik itu juga dipengaruhi di saluran cerna. Mempengaruhi fungsi otak, ada gut-brain crosstalk. Ini juga fungsi dari sistem pencernaan. Jadi sistem pencernaan sekarang sudah lebih diketahui bahwa tidak hanya berfungsi menghilangkan rasa lapar, mengabsorpsi gizi, nutrisi untuk tumbuh kembang, tapi ternyata juga mempengaruhi otak dan juga mempengaruhi daya tahan tubuh. Kita sempat membicarakan mengenai mikrobiota. Apa itu mikrobiota? Mikrobiota adalah susunan kuman yang berada di dalam usus kita. Sebaiknya kuman itu didominasi oleh kuman baik. Ada pertanyaan sekitar ada artikel di New York Times, di Times Magazine. Apakah kita ini human? Karena kalau sel-sel kita itu dijejer, kemudian dihitung. Selama ini kalau kita mendapatkan pelajaran IPA dari IPA bahwa kita ini ada mikroorganisme yang numpang ke kita. Jadi numpang ke kita. Ada mikroorganisme di usus, ada mikroorganisme di mulut, di cavum oris, rongga mulut, ada di vagina, ada di kulit. Nah, tapi ternyata setelah dihitung, jumlah selnya kuman sama jumlah selnya manusia itu lebih banyak jumlah selnya kuman. Sempat ada pertanyaan, yang numpang siapa? Apakah kita ini 100% manusia? Apakah kita ini sebenarnya numpang sama rumahnya kuman? Sampai sekarang menjadi debat setelah sekitar mungkin hampir 5 tahun lebih artikel itu pertama kali muncul di Times Magazine. Tapi apapun kita menjaga sebaiknya kuman-kuman yang ada di dalam usus itu adalah didominasi kuman yang baik supaya kita nggak sakit. Jumlah susunan kuman itu ternyata mempengaruhi semua fungsi saluran cerna. Mempengaruhi imun tolerans, mempengaruhi daya tahan tubuh kita terhadap infeksi, mempengaruhi signal kepada otak, mempengaruhi uptake dari nutrisi dan cairan. Ternyata mempengaruhi susunan dari mikrobiota ini menjadi penting supaya saluran cerna kita ini menjadi tetap sehat, makanan dan diet kita bisa cerna, sebagai host kita akan bisa tahan terhadap segala macam penyakit, tahan terhadap alergi, dan tentu kita akan menjaga untuk mikrobiota saluran cerna kita. Nah, tadi perkembangan mikrobiota tadi dimulai dari awal. Dinamis, butuh waktu hampir 3 tahun supaya kondisinya sama dengan dewasa. Setelah melewati masa 3 tahun, masa dewasa, kita misalnya akan merubah komposisi mikrobiota lebih sulit daripada kita merubah komposisi mikrobiotanya bayi. Karena pada saat bayi dinamikanya memang akan sangat dinamis, sehingga kita akan mudah memodulasi mikrobiota. Bagaimana cara kita memodulasi mikrobiota supaya kuman baik itu menjadi lebih banyak? Kita mempelajari apa yang mempengaruhi dinamisasi dari perkembangan mikrobiota. Apa saja yang mempengaruhi sehingga kuman-kuman itu bisa berubah susunannya. Ternyata mulai dipengaruhi sejak ibu hamil. Ibu hamil nggak boleh stres. Ibu hamil sebaiknya tidak banyak mengkonsumsi antibiotika kecuali sangat diperlukan. Sebaiknya ibu hamil tidak masuk rumah sakit. Kalau bisa nih. Kalau memang terpaksa bagaimana lagi. Tetapi ini harus dijaga untuk kesehatan ibu hamil. Jadi nanti minta tolong Dokter Nila, Dokter Herlangga, Prof Dikman ini untuk membantu untuk menjaga kesehatan ibu hamil. Yang berikutnya adalah setelah lahir. Setelah lahir adalah tugas kita semua. Begitu kita melahir, bagaimana untuk pemberian antibiotika kita jaga. Proses lahir, pilih kalau bisa spontan belakang kepala. Seksio sesaria hanya kalau terlambat. Kalau terpaksa. Berikutnya adalah bagaimana pilihan untuk lingkungan kita. Pemberian antibiotika, higiene dan sanitasi.
nutrisi yang kita berikan, ASI itu adalah pilihan yang utama. Apa yang akan kita berikan pada saat anak mulai MPASI, mulai weaning, mulai disapih usia 2 tahun. Nah, itu adalah suatu pilihan-pilihan di mana kita bisa mempengaruhi mikrobiota saluran cerna. Sudah mulai banyak penelitian bahwa pada saluran cerna yang sehat, tentunya kita akan terhindar dari beberapa penyakit yang dikatakan terkait dengan saluran cerna. Seperti inflammatory bowel disease, infeksi pada saluran cerna, bahkan sudah mulai dihubungkan dengan pencegahan terjadinya kanker. Obesitas. Obesitas adalah salah satu penyakit yang ditarai sebagai ketidakseimbangan mikrobiota saluran cerna. Setiap saya menyampaikan slide ini adalah pengingat bagi saya sendiri bahwa saya BMI-nya juga bukan termasuk BMI yang normal gitu. Jadi harus sama-sama mengingat. Kalau saya senang kalau untuk daring gini saya nggak kelihatan soalnya. Kalau saya berdiri gitu kan kelihatan orang. Oh, dokternya tiba ya lemu kan gitu. Tapi kalau daring ini nggak kelihatan, kan cuma kelihatan separuh gitu. Saya agak-agak happy gitu. Jadi orang nggak tahu kalau saya gemuk. Ngapunten dokter Dodo. Dokter Dodo nggak ketemu. Ini adalah satu trik, Dok. Alhamdulillah daring ini adalah alhamdulillahnya. Saya nggak kelihatan BMI lebih gitu kalau saya. Kalau kata orang-orang kelihatan seger gitu. Dokter seger gitu. Ada pasien, Dok kok seger ya, Dok, dibandingkan anak saya pertama dulu. Wah, itu introspeksi. Tambah lemu berarti, dokter. Nah, masa kritisnya kapan perkembangan mikrobiota itu? Sama dengan yang lain, 3 tahun pertama. Ini adalah windows opportunity kita untuk modulasi mikrobiota. Jangan dilewatkan. Jangan dilewatkan. Jadi yang punya bayi, yang punya cucu, yang punya anak, yang punya ponakan, kesempatan kita ini besar, emas di sini. Emas di sini. Jangan dilewatkan. Sehingga kita supaya kalau setelah lewat ini anaknya dalam kondisi baik. Jangan dilewatkan di awal-awal kehidupan. Jadi untuk lebih jelas lagi tadi, infeksi pada saat kehamilan, stres ibu hamil, pemberian antibiotika, pemilihan cara persalinan, nutrisi yang akan diberikan, ini akan sangat mempengaruhi mikrobiota bayi. Nah, ASI. Nah, ini ASI adalah suatu hal yang sangat penting, fondasi untuk kesehatan dan kesejahteraan seumur hidup. Dan ternyata terbukti bahwa ASI itu mengandung probiotik, kuman baik yang bisa kita berikan. Jadi probiotik itu adalah kuman baik yang bisa kita berikan. Ternyata ASI itu mengandung bifidobakteria dan lactobacillus. Selain itu, ASI itu mengandung prebiotik, mengandung nutrisi untuk menumbuhkan probiotik. Loh, sudah adil betul Gusti Allah ini. Kuman baiknya dikasih, nutrisinya juga dikasih. Di mana? Di ASI. Semua nutrisi susu formula yang sampai sekarang ini ada, yang mulai dari 400 gram harganya sekitar 40.000, sampai yang harganya sekitar 400.000, sampai sekarang belum pernah ada yang sama dengan ASI. Semua susu formula, semua susu nutrisi bayi dan anak selalu akan menyampaikannya menyerupai ASI. Tidak pernah persis. Sampai sekarang 2021. Teknologi sudah berkembang sangat pesat. Tidak pernah persis. Karena memang ASI ini mau diciptakan air susu ibu yang memang untuk bayi. Jadi yang paling penting fondasi pertama adalah breastfeeding. ASI jangan lupa. Kekuatan mikrobiota tadi, nutrisi, dan selain dari nutrisi ternyata ada satu kunci lagi. Mikrobiota saluran cerna itu membuat ususnya semakin bagus. Jadi kalau dia kumannya baiknya banyak, penyerapan baik, imunitas baik, metabolisme baik, struktur saluran cernanya juga semakin baik. Jadi anak dengan ASI lahir spontan belakang kepala memang seharusnya ususnya jauh lebih baik daripada anak yang tidak demikian. Karena dengan mikrobiota yang baik itu ususnya akan lebih rapat-rapat. Jadi kalau seandainya seperti pagar, pagarnya itu lebih rapat-rapat dan lebih kuat. Ada ikatan-ikatan antar pagar itu sehingga tidak mudah kuman masuk, tidak mudah alergen masuk. Nah, terhadap otak
juga sudah ada banyak penelitian bahwa ternyata dengan saluran cerna yang sehat, kognisinya baik, emosinya baik, gak emosian. Kalau mungkin yang zaman sekarang bilang enggak baper gitu ya, enggak baper. Dikit-dikit sumbu pendek, ada trigger titik emosi, kudu ngamuk gitu. Kalau ada yang marah gitu mungkin kalau pimpinannya marah gitu bisa dibatin. Oh, mikrobiota tidak seimbang gitu ya nantinya. Bisa dibatin, mikrobiota tidak seimbang. Mungkin suruh makan makanan yang banyak mengandung mikrobiota ben ndak mangkel sing disenenian ya. Jadi kalau ndak ada angin, ndak ada hujan gitu, tiba-tiba marah, ada yang marah gitu dibatin aja. Oh, mikrobiota tidak seimbang saluran cerna. Nah, ini adalah saluran cerna mempunyai pengaruh juga terhadap mood. Nah, kalau kita sudah mengetahui bagaimana perkembangan saluran cerna, apa saja yang mempengaruhi terhadap kesehatan saluran cerna, bagaimana kita membuat modulasi mikrobiota baik. Berikutnya adalah bagaimana kita tahu kalau saluran cerna kita itu sehat. Apa indikatornya? Apa indikatornya? Indikator utamanya adalah tidak ada keluhan saluran cerna, anaknya tidak sakit. Anaknya tidak sakit. Status nutrisi dan tumbuh kembangnya baik. Yang berikutnya adalah ikatan dengan orang tua baik. Kuat dan harmonis. Anaknya tetap tidak rewel, tidak cranky, tidak mut-mutan, tidak yang bisa dikasih tahu. Begitu. Itu adalah salah satunya ikatan dengan orang tua. Anak dan orang tua bondingnya harus baik. Pencernaan menyerap nutrisi baik, fungsi imunnya baik, mikrobiotanya baik, tidak sakit, pencernaan efektif untuk menyerap makanan. Taunya gimana, dokter? Poin pertama adalah lihat bentuk fesesnya. Sering menjadi pertanyaan. Lihat bentuk fesesnya. Ada bentuknya, ukurannya, warnanya, dan jumlahnya, frekuensinya. Kalau kita lihat bentuk, bayi baru lahir, maka target bentuk normalnya adalah seperti odol di pelotot, itu gampangnya. Seperti kita melotot odol di pelotot. Nah itu bentuknya. Kalau anak sudah mulai besar, kira-kira bentuknya seperti nomor 3 dan nomor 4. Ini yang saya kotai. Ini untuk anak-anak lebih dari 1 tahun. Jadi targetnya adalah seperti ini. Kalau anak 2 tahun, 3 tahun, buang air besarnya kecil-kecil, meringkil kayak kotoran kambing, itu namanya konstipasi, bedegelen. Tidak boleh. Mesti kontrol, mesti diobati. Ya. Tapi kalau seperti tipe nomor 7 ini diare. Jadi ini juga mesti berobat. Target normalnya adalah 3-4. Bayi odol di pelotot. Bayi lebih longgar. Bayi bisa sampai cair, normal, bisa. Terutama pada bayi ASI. Karena pada bayi ASI itu laktosanya tinggi, enzimatik tadi masih berkembang, jadi anak bisa BAB-nya cair. Bisa normal asalkan tumbuh kembangnya baik. Warnanya sering mendapatkan keluhan saya rasa. Ibu-ibu bidan, ibu-ibu perawat ruang anak sering pasti mendapatkan keluhan. Buang air besar anak saya hijau, buang air besar anak saya coklat tua, buang air besar anak saya kok hijau pekat lumut, dokter. Semua normal. Enggak apa-apa. Hijau ya enggak apa-apa. Hijau enggak apa-apa. Normal, enggak usah khawatir. Yang enggak normal, 2 bagian besar. Putih atau seperti dempul, kuning muda banget seperti dempul. Yang kedua, kalau ada perdarahan, merah, darah, atau hitam kayak petis. Hitam ini seringkali menjadi keluhan orang tua, tolong dipastikan. Yang seringkali disebut hitam oleh orang tua adalah hijau lumut. Dan yang hijau lumut masih normal, yang hitam adalah perdarahan. Hitam ini melena. Jadi semuanya normal. Kuning tua, coklat tua banget. Hijau muda, hijau tua, hijau lumut, hijau tua banget, semua normal. Supaya nanti orang tua juga nggak khawatir. Karena kalau dokternya khawatir, perawatnya khawatir, ibunya double khawatir. Jadi supaya kita bisa menenangkan orang tua bahwa yang nggak apa-apa nggak usah dicemaskan.
Bagaimana dengan frekuensi? Frekuensi adalah mulai dari sekitar 1 sampai 6 kali sehari sampai sekitar usia 2 tahun 1 sampai 5 kali seminggu. Jadi seorang anak 3 tahun misalnya buang air besarnya 3 kali seminggu enggak apa-apa. Asalkan tidak keras. Oke. Nah, berikutnya bagaimana dengan ciri-ciri tumbuh kembangnya? Berat badannya naik optimal. Berat badan naik optimal. Yang gampangnya kita nanti pasti punya buku KIA. Tapi gampangnya adalah rata-rata pertumbuhan berat badan 3 bulan pertama itu sekitar 700 gram sampai 1 kilo per bulan. Berikutnya akan 500 sampai 600 gram per bulan. Jadi semakin tua anak, semakin tambah umurnya, pertambahan berat badannya semakin lambat. Seringkali mendapatkan keluhan dari orang tua. Anak saya umurnya 7 bulan, dokter. Kenapa berat badannya nggak naik seperti waktu umur sebulan yang sekilo tiap bulan? Yo iya memang. Normal. Kalau naik terus sebulan sekilo, obesitas bayinya. Kemudian yang penting adalah diberikan edukasi untuk memberikan makan setelah usia 6 bulan. Seringkali datang ke poli, anak usia 2 tahun makannya masih nasi di blender. Target usia makan keluarga adalah 1 sampai 2 tahun, paling terlambat adalah 2 tahun. Seringkali umur 4 tahun minumnya cuma susu saja, dok. Saya ini menghabiskan uang banyak untuk susu. Saya dalam hati loh, yang nyuruh siapa? 2 tahun harus makan nasi. Seorang anak makan susu saja di usia 4 tahun tidak sehat. Karena enzim-enzim pencernaan tidak berfungsi sempurna, proses mencerna, mengunyah, dan menelan juga tidak berkembang sempurna. Biasanya anaknya juga obesitas, biasanya juga seringkali ada gangguan perkembangan. Seringkali terlambat bicara. Karena bicara adalah dimulai dengan mengunyah dan menelan makanan. Nah, berikutnya, ini adalah pertambahan berat badan, kita harus ikuti panjang badan dan tinggi badan. Kira-kira usia 1 tahun itu 3 kali berat badan lahir, kira-kira usia 3 tahun itu adalah 5 kali berat badan lahir. Sekitar 20 kali panjang badan di usia 3 tahunan ya, di usia 3 tahunan. Kita ada KMS, zaman dulu ini adalah KMS lama, tapi sekarang kita ada buku KIA. Jadi setiap yang kontrol baik ke poli KIA ataupun ke tempat praktek saya selalu saya tanya apakah punya buku KIA, karena buku KIA sekarang sudah sangat lengkap. Tumbuh, ada kembang, jadi ada berkembang, maka bagaimana kita mengamati perkembangan anak-anak kita. Jadi ada milestone namanya, tempat-tempat di mana kita bulan pertama bisa apa, bulan kedua bisa apa, 6 bulan bisa apa, mulai ciluk bayi itu usia sekitar 6 bulan lebih. Mulai anaknya bisa angkat kepala gitu sekitar 2 bulan, 3 bulan. Ini adalah tempat-tempat yang dimana kita mesti tanyakan pada orang tua sekilas. Setiap pasien atau anak yang kontrol ke tempat kita. Meskipun misalnya datang ke UGD, pasiennya gawat semua, tapi perkembangan bayi ini bisa dilihat sekilas kok. Jadi kalau anak misalnya dengan cerebral palsy, gitu akan kelihatan, oh anaknya 1 tahun tapi kelihatan cuma bisa berbaring aja kelihatan. Pada anak dengan gangguan perkembangan, biasanya immunity-nya juga ikut terlambat berkembangnya. Sering kali lebih banyak sakit. Anak Down syndrome akan lebih banyak sakit dibandingkan dengan anak yang non Down syndrome. Anak cerebral palsy akan lebih banyak sakit dibandingkan tidak. Jadi ini akan menjadi kita untuk mulai mengingat-ingat untuk milestone developmental ini. Diingatkan. Ini adalah tahapan-tahapan perkembangan. Kita bisa lihat ada buku namanya Formulir KPSP. Formulir KPSP ini mungkin yang pernah lihat adalah yang di Puskesmas. Jadi ada KPSP usia 3 bulan, ini 6 bulan sampai dengan sekitar 5 tahun, sampai dengan 72 bulan, ini sekitar 6-7 tahun. Isinya seperti ini.
Ada formulirnya tiap, misalnya ini di anak umur 3 tahun, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang kalau dikasih pensil apakah bisa nyoret atau tidak. Ini pertanyaan-pertanyaan sekilas mungkin juga bisa kita gunakan pasti untuk anak-anak kita sendiri. Kalau KPSP-nya bagus, dari 10 pertanyaan iya di 9 sampai 10, maka perkembangannya bagus, stimulasi dilanjutkan. Tapi kalau tidak, 6 atau kurang, rujuk ke poli tumbuh kembang. Hati-hati. Tapi sekarang sudah mulai dimudahkan. Ini adalah target kita semua. Anaknya sehat, tidak mudah sakit, ceria, ikatan anak dengan orang tua baik. Ini adalah mimpi kita semua. Ini adalah target sampai dengan 1000 hari pertama kehidupan. Buku KIA jangan lupa. Buku KIA sekarang sudah ada edisi baru, di mana sudah lengkap. Mulai dari untuk anak, mulai dari status imunisasi, imunisasi yang diberikan, bagaimana kita melihat tumbuh kembang bayi, semua juga sudah ada di buku KIA. Saya rasa cukup sekian. Semoga saya belum lewat waktu. Ya. Monggo kalau misalnya ada yang ditanyakan. Matur nuwun, Dr. Dian. Baik dokter. Alhamdulillah, terima kasih kepada narasumber kita. Dr. Alfa Farda, spesialis anak konsultan. Baik dokter, kita langsung aja ya ke pertanyaan. Ini sudah banyak sekali yang bertanya dokter. Oh sudah banyak ya? Maaf nggak merhatiin tadi. Oh banyak ya, sekali sudah banyak dokter, ternyata di chat. Iya. Iya betul dokter. Ini dari penanya pertama ya dok. Ini dari Bunda Kavita. 2 hari pertama pasca melahirkan, ASI saya tidak banyak. Tapi saya paksa sampai puting perih dan lecet. Terus hari ketiga saya kasih obat pelancar ASI, alhamdulillah lancar. Tapi masih perih dan lecet. Bagaimana dokter saya mengatasinya? Saya lahirannya sesar. Begitu dokter. Oke, baik. Kalau Dokter Dian, kalau memang pertanyaannya banyak, mungkin yang mirip-mirip bisa dibaca bersama nggih. Jadi biar sekalian gitu. Jadi biar nggak double ya. Minta tolong mungkin nggih. Dokter Dian. Dokter. Nanti saya jawab dulu yang pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama. Jadi kalau puting itu lecet pada proses menyusui, yang pertama ini yang harus diperhatikan adalah cara menyusuinya, cara neteknya. Karena kalau sampai lecet berarti kurang lekat. Jadi kurang perlekatannya kurang. Cara kita melihat perlekatan itu cukup atau tidak, jadi yang pertama itu adalah pada saat bayi itu nempel gitu, kayak doer gitu. Jadi dia plek di tidak hanya putingnya, tapi juga aureolanya, item-itemnya gitu. Kemudian kayak doer gitu ya. Kemudian yang berikutnya lagi nggak boleh bunyi pada saat netek. Jadi kalau netei itu kemudian bunyi itu enggak lekat. Itu enggak lekat ya. Itu enggak lekat. Jadi kalau tidak lekat, efeknya adalah lecet salah satunya. Perih. Dan ini menjadi seringkali menjadi halangan. Kemudian menjadi stop ASI. Karena kan kalau lecet itu sakit. Sakit. Dan biasanya kalau begitu ditempeli bayi lagi, kena lidahnya bayi lagi lebih sakit lagi. Jadi memang lecetnya diberikan obat, kemudian perlekatannya diperbaiki. Sehingga akan lebih baik untuk ASI-nya. Demikian mungkin ya Dokter Dian. Ya baik dokter. Ini baik Bunda Kavita begitu. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya Bunda Kavita ya. Ini kebetulan sangat beragam dokter, memang pertanyaannya ini antusiasnya luar biasa, alhamdulillah. Ada juga dari sejawat kita dokter, dari Dokter Fauziah Fitri. Dokter Fitri, assalamualaikum. Izin bertanya kepada Dokter Alfa, anak dengan alergi seperti rinitis alergi atau asma, apakah mempengaruhi juga bagi pertumbuhannya, dan apakah ada diet khusus atau suplemen yang perlu dikonsumsi? Terima kasih banyak Dokter Alfa. Oke, baik. Jadi untuk anak alergi yang paling penting adalah, karena alergi ini saya sering sampaikan bahwa alergi itu bakat ya. Alergi itu bakat. Yang bisa kita lakukan adalah supaya alergi itu tidak manifest gitu, tidak keluar.
tidak menjadi penyakit. Nah, bagaimana kalau anaknya masih rinitis alergi? Tentunya kita akan hindari penyebab rinitis alerginya. Apakah akan mempengaruhi pertumbuhannya? Bisa ya, bisa enggak. Kalau anak ini alerginya kita bisa rinitisnya enggak sering kumat, maka insya Allah tidak mempengaruhi tumbuh kembang. Karena yang sering kali kumat, tentunya dia akan sering kali sakit. Kalau anak sering kali sakit, juga sering kali dia nutrisinya menjadi terhambat. Menjadikan dia nanti perkembangan tumbuhnya menjadi terhambat. Dan juga kalau misalnya seorang anak rinitis alergi itu sangat berat, sangat sering sakitnya, seringkali mendapatkan steroid. Steroid kita tahu dia nanti akan mempengaruhi pada perkembangan. Jadi memang intinya yang pertama, jangan sering kumat. Dan level kumatnya rinitis alergi mulai dari yang sangat jarang sampai dengan sangat sering. Jadi kalau misalnya milih kumat gitu ya jarang-jarang aja, sehingga pengobatan 1-2 hari dia sembuh. Tapi yang paling penting adalah avoidance, hindari. Apakah ada suplemen khusus yang perlu dikonsumsi? Sekarang sudah mulai banyak penelitian. Jadi banyak kita mulai memikirkan yang satu adalah perkembangan mikrobiotanya diperbaiki. Dengan apa kita memperbaiki? Berikan banyak prebiotik, nutrisi makanan yang bisa menumbuhkan kuman baik. Kalau dianggap memang masih belum, boleh ditambah suplementasi probiotik. Kemudian boleh juga ukur vitamin D, kadar vitamin D. Jadi sekarang sudah banyak penelitian bahwa vitamin D yang kurang, level vitamin D yang kurang ternyata mempengaruhi terhadap respon imun terutama alergi. Boleh dicek, kalau kurang tambahkan. Banyak suplemen vitamin D yang sekarang dijual. Fitri nanti boleh WA saya mereknya. Sekarang saya enggak boleh ngomong. Dimarahin nanti sama Pak Dodo, sama Dokter Leli, sama Pak Jun nanti. Enggak boleh. Nanti boleh WA saya kalau saya merek. Demikian Dokter Dian. Baik. Jadi begitu ya Dokter Fitri, nanti untuk mereknya bisa langsung WA ke Dokter Alfa sendiri. Baik dokter, ini pertanyaan selanjutnya dari Bunda Ayu. Assalamualaikum dokter, ngapunten. Saya mau bertanya usia anak saya sudah 6 bulan dan sudah MPASI. Ya. Sebelum MPASI anak saya BAB-nya seminggu sekali. Ya. Dan setelah MPASI frekuensi BAB-nya menjadi sehari 2 kali pagi dan sore. Apakah perubahan frekuensi BAB tersebut hal yang normal dokter? Atau ada masalah dengan saluran cernanya? Matur nuwun dokter. Oke, baik. Terima kasih Bu Ayu. Jadi apakah perubahan ini normal? Sebetulnya dari segi jumlah itu masih bisa dikatakan normal. Tapi kita melihat kembali, selain dari jumlahnya, lihat kembali juga tumbuh kembangnya. Apakah dengan buang air besar yang dia 1-2 kali sehari itu berat badannya bisa naik apa enggak? Kalau berat badannya bisa naik, anak juga berkembang baik, maka enggak apa-apa. Normal. Karena untuk klasifikasi diare juga masih belum masuk sebetulnya. Tetapi yang paling penting adalah tumbuh kembangnya. Kalau berat badan naik tadi sesuai dengan usia sekitar 6 bulan dari 300-400 gram tiap bulan, bagus, nggak usah khawatir. Anaknya masih dalam normal. Kadang-kadang memang anak buang air besar lebih dari 1 kali sehari itu sampai sekitar umur 5 tahun kok, nggak apa-apa, normal. Asalkan tadi berat badan naik dengan baik. Mungkin demikian Dokter Dian. Jadi memang banyak ini dok ya keluhan ibu-ibu tuh biasanya anaknya yang full ASI kok kadang sampai 3 hari belum BAB, 5 hari belum BAB, itu termasuk normal atau bagaimana dokter? Untuk ASI ada 2 kemungkinan. 1 hari lebih dari 10 kali ada, tapi ada juga yang baru 10 hari baru buang air besar. Baik. Normal, yang buang air besarnya sering tadi normal kalau berat badannya naik. Ya, kalau berat badannya naik. Yang berikutnya lagi adalah yang bagiannya yang buang air besar seminggu sekali atau 10 hari sekali. Ya normal jika keluarnya tidak keras. Kalau bayi, anak buang air besarnya 3 hari sekali, 4 hari sekali, seminggu sekali, tapi keluarnya keras,
Ini tidak normal. Ini yang memerlukan pengobatan. Tapi kalau seminggu sekali keluarnya sesuai dengan gambar tadi, yang bayi seperti odol dipelotot, yang anak-anak seperti gambar nomor 3, nomor 4 tadi normal, bagus, tidak usah khawatir, tidak apa-apa. Yang bayi terutama tidak boleh usil. Kadang-kadang bayi-bayi ibunya khawatir, kemudian petugas kesehatannya usil. Belum BAB 4 hari, dokter terus dikasih obat hijau yang dimasukkan dubur. Tidak boleh usil. Jadi kalau dia buang air besarnya 1 minggu tapi dia tidak keras, biarkan saja. Tidak apa-apa. Normal. Demikian Dokter Dian. Usilnya yang nggak boleh. Iya, baik. Barangkali ini penanya terakhir nih dokter, karena juga waktunya sudah mepet nih. Dari Bunda Iva, izin bertanya dokter. Saya Iva, anak saya usia 1 tahun, berat badannya 8,5 kilo, berat lahirnya 3,5 kilo. Bagaimana cara mendoping berat badannya agar naik ya dok? Karena anak saya alergi ikan dan susu sapi. Terima kasih. Gimana? Sekarang beratnya berapa? Berat saat ini 8,5 kilo dokter. Usianya? Untuk berat lahirnya, usianya 1 tahun. Oh 1 tahun, oke. Yeah. Berat lahirnya 3? Berat lahirnya 3,5 kilo. 3,5 kilo, oke. Betul. Jadi kalau 1 tahun 8,5 kilo, insya Allah cukup. Tapi memang kalau kita lihat di dalam kurva perkembangan tumbuh kembang gitu, 1,5 kilo itu mepet gitu, mepet di sekitar 30% di bawah. Jadi kalau bisa memang berat badannya ditambah, makannya ditambah, susunya juga bisa ditambah. Karena seringkali keluhannya adalah anak saya sudah makan banyak dok, tapi tidak bisa naik berat badannya. Misalnya anak saya aktif sekali nih dok, makan banyak tapi tidak naik. Jadi kalau seorang anak itu aktif sekali berarti energi yang keluarkan banyak. Berarti asupannya juga mesti banyak. Jadi kalau seorang anak yang lari-lari terus gitu, nggak bisa gemuk, ya berarti dia mesti makan lebih banyak. Berikan yang kalori tinggi pada anak sehingga tidak memerlukan volume yang besar untuk dia memenuhi kalori yang tinggi. Demikian. Jadi kalau anak sudah 1 tahun digoreng boleh. Seringkali saya datang, ibu-ibu datang, anak saya godok terus dok supaya sehat, supaya enggak kolesterol. Yang kolesterol tuh ibunya, bapaknya, bayi enggak. Bayi butuh minyak. Jadi bayi digoreng dan itu meningkatkan kalori. Enggak apa-apa. Kadang sering gitu. Anak saya takut nanti hiperkolesterol. Yang berkolesterol itu ibunya, bapaknya, neneknya. Anak jangan dicegah. Boleh. Demikian Dokter Dian. Baik dokter. Dokter ngapunten nih, ternyata ada satu lagi dokter penanya live dokter langsung dari video nggih. Oke, monggo silakan. Oke, monggo. Monggo. Panitia bisa dibantu? Oh, ada yang resen. Ya, dokter ada yang Assalamualaikum resen. Dokter. Saya Itus dokter. Oh, Itus. Ya, kenapa Tus? Dokter izin bertanya dokter. Dok, apakah permasalahan GTM atau gerakan tutup mulut itu juga ada pengaruh dari gangguan saluran cerna sejak dini? Yang tadi yang sudah diterangkan oleh dokter. Oke, terima kasih dokter. Putranya umur berapa itu? Sekarang sudah mau 2 tahun dokter. 2 hari ulang tahun dokter. Oh ya, selamat ulang tahun ya. Jadi anak usia mendekati 2 tahun, 1 tahun ke atas memang dia waktunya GTM. Memang waktunya say no terhadap makanan. Seringkali begitu. Nah ini apakah mikrobiota memegang peranan? Bisa pegang peranan. Tapi seringkali yang banyak memegang peranan adalah bonding orang tua dan anak, dan kemudian adalah cara kita memberikan makan. Ini adalah seringkali terkait dengan pola asuh untuk memberikan makanannya. Anak-anak itu enggak bisa ngomong kalau makanannya enggak enak.
Jadi yang sering kali terjadi adalah di kemu. Ngunyahnya lama. Ya, atau GTM tadi. Enggak mau buka mulut, enggak mau. Itu yang harus kita lihat satu, kita dulangnya ingat posisikan dia lapar. Jadi seringkali orang tua itu takut kalau cucunya, anaknya, ponakannya itu lapar. Lah kalau enggak lapar, ingat tadi lambungnya tadi ya. Lambungnya itu 1 tahun sebesar telur. 1 bulan sebesar telur. Setelah itu dia nanti akan bisa lebih besar 2-3 kali. Tapi tidak besar sekali. Jadi kalau dia habis minum susu, kemudian oh ini sudah waktunya dulang, jelas nggak mau makan. Itu satu. Kondisikan dia saat lapar. Jangan diberi makan dulu. Jangan diberi minum susu dulu. Biarkan dia lapar. Jadi buat ada jam. Kalau kita makan teratur, biasa makan teratur jam 7, jam 1, jam 6 sore gitu misalnya. Mendekati jam 1 siang pasti kita lapar. Karena tubuh kita punya timing. Jadi buat dia makan teratur, nutrisi teratur masuk, kemudian buat dia lapar. Saat lapar waktunya dikasih makan. Berikutnya adalah buat makanan itu enak versi bayi, versi anak. Teman anak 2 tahun kan sudah makan macam-macam itu. Jadi sebetulnya dia bisa protes karena makanannya mungkin tidak enak versi anaknya. Karena seringkali banyak ibu-ibu itu yang sering kulak ke Mbah Google gitu. Jadi seringkali punya ide-ide gitu. Jadi kalau misalnya kayak dokter, ada pasien. Anak saya itu saya kasih makan, makan sayur bening, terus kemudian saya kasih keju. Saya paruti keju, terus tak kasih olive oil gitu. Saya cuma bilang, dicipi dulu, Bu. Enak enggak makanannya? Kalau menurut ibu enggak enak, jangan kasihkan. Karena seorang anak itu, dia akan belajar dari orang tuanya, satu. Dan kemudian, dia juga akan melihat makanan yang dimakan orang tuanya. Dan ini adalah anak kita, anak orang Asia, anak orang Indonesia. Perkenalkan makanan kita. Jangan takut untuk memberikan garam dan gula. Enggak boleh dok dikasih garam. Yang enggak boleh itu dikasih garam kebanyakan. Ya kalau usia 2 tahun boleh kasih garam masak yang enak. Masak yang enak terus ya, supaya enggak GTM. Berikan pada saat lapar dan kemudian berikan feeding rules. Jadi kalau anak sudah tidak mau, 30 menit mencoba, berhenti. Coba lagi nanti. Jadi kita akan membuat mencoba itu rutin, tidak boleh putus asa memang. Saya rasa demikian. Nanti kalau mau lebih lanjut itu boleh datang ke saya. Ya dokter, terima kasih. Nggih, matur nuwun. Sepertinya ada yang raise hand lagi, Dok. Nggih, Dokter Dian. Bagaimana dokter, boleh nggih? Enggak beda, boleh deh untuk terakhir Bunda deh. Ya. Terakhir ya. Oke, Bunda Evelyn boleh join untuk pertanyaannya. Monggo silahkan. Bu Evelyn mungkin bisa di-unmute ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Saya ibu dari 3 orang anak pasien Dokter Dikman semua sewaktu bersalin. Oke, baik. Dan saya semua 3-tiganya itu melalui proses seksio sesaria. Oke, ya, Bu. Saya full ASI. Jadi memang anak-anak tidak bisa juga minum susu formula. Jadi setelah saya weaning itu mereka semua ternyata menderita itu lactose intolerance tahap berat, bahkan sampai jadi kan setelah saya weaning mereka sudah mulai makan. Saya selingi dengan susu formula di sekitar 1,5 tahun atau 2 tahun gitu usianya. Ternyata mereka intoleransi laktosa semuanya. Bahkan ada yang nomor 2 itu sampai pernah opname karena laktos. Nah, yang saya tanyakan di sini, apakah intoleransi laktosa itu ada korelasinya dengan proses kelahiran saya yang seksio sesaria, di mana dokter mengatakan tadi bahwa tidak mendapatkan mikroba yang baik karena saya melalui proses sesar tersebut. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang ketiga, anak saya yang ketiga itu, Dok, dia tahap
laktos intoleransinya itu sudah lumayan membaik lah. Jadi bisa dikasih susu formula sedikit-sedikit karena sifatnya kan dia parsial ya. Sejalan dengan usia mungkin dia sudah semakin kuat. Tetapi sekarang kendalanya adalah kalau misalnya diberi susu formula, susah BAB. Susu formula merek apapun. Jadi terpaksa susunya saya encerkan sekali baru dia mungkin bisa BAB. Ya memang BAB-nya itu setiap hari 2 atau 3 hari sekali, tetapi dengan tekstur yang keras. Tidak seperti sewaktu dulu dia masih menyusu sama saya. Saya sudah coba setiap hari saya kasih buah, entah itu pepaya, entah itu pisang, makan sayur, dia semua juga bisa makan. Tetapi teksturnya juga tetap tidak bisa, tetap seperti itu. Apakah itu memang bawaan, ataukah mungkin ada sejenis probiotik seperti Lactobi yang bisa membantu proses tersebut, supaya teksturnya menjadi better dan sama seperti saudaranya yang lain. Usia berapa Bu yang nomor 3? Sekarang setahun lebih ya. Oh, oke. Baik. Makasih dok. Sama-sama. Nanti kalau ada yang belum terjawab, saya diingatkan, nggih, Bu. Jadi yang untuk pertanyaan yang pertama mengenai laktos intolerance. Jadi kita sebagai orang Asia itu adalah 60-70% laktos intolerance pada saat dewasa. Pada saat selesai pada masa anak lebih dari usia 3-4 tahun, 60-70% laktos intolerance. Itu adalah fakta karena yang tidak laktos intolerance itu hanya orang Eropa. Hanya orang Eropa dan sedikit orang Kanada yang di bagian utara begitu. Jadi yang semua dari kita adalah laktos intolerance gitu. Kita yang sebagai ras Asia. Nah, untuk ASI dan susu formula, ASI itu laktosanya jauh lebih tinggi dari susu formula dibandingkan dengan susu formula. Jadi kalau mungkin kita bisa evaluasi lagi mungkin kenapa dia diare. Kalau mengkonsumsi susu formula, nanti mungkin bisa kita evaluasi untuk berikutnya. Mungkin kita akan cari selain dari laktos intolerance. Mungkin ada laktos intoleransinya, tapi mungkin ada faktor lain. Karena justru ASI itu laktosanya jauh lebih tinggi. Salah satu hal kenapa ASI laktosanya jauh lebih tinggi adalah karena laktosa diperlukan untuk perkembangan otak bayi. Jadi memang ASI justru laktosanya sangat tinggi. Dan biasanya laktos intolerance itu tidak tahan terhadap laktosa, tidak bisa minum susu, itu adalah biasanya setelah usia 3 tahun ke atas, bahkan mungkin 5 tahun ke atas. Jadi nanti kalau memang sering diare dengan susu formula, mungkin kita akan evaluasi dulu apa penyebabnya. Demikian. Itu mungkin yang pertanyaan yang pertama, karena apalagi terjadi di 3 anak ya, di 3 anak 1, 2, dan 3 gitu. Jadi mungkin ada faktor yang lain gitu. Jadi selain dari laktos intolerance. Kemudian yang pertanyaan yang kedua terkait dengan konstipasi. Jadi setelah mendapatkan susu formula, maka anaknya sering sembelit justru. Sering tidak bisa buang air besar. Jadi tadi seperti jawaban yang pertama, memang susu formula itu kadar laktosanya lebih rendah dari ASI. Jadi seringkali memang ada beberapa yang sembelit dengan susu formula. Langkah yang pertama, Ibu, mohon tidak mengencerkan ASI, tidak mengencerkan susu formula. Karena semakin susu formula itu diencerkan, maka semakin laktosanya semakin kecil. Maka dia akan semakin tidak buang air besar, semakin keras. Jadi nanti langkah yang pertama Ibu yang bisa lakukan sekarang ini, mulai dari siang ini adalah susunya tidak lagi diencerkan. Mau makan buah dan sayur monggo boleh. Kalau sembelitnya sudah agak lama, rasanya memang perlu kontrol Ibu. Ibu Evelyn rumahnya di Surabaya. Masih mute Bu Evelyn. Kalau di Surabaya, Ibu bisa ke RSI atau bisa ke Rumah Sakit Dr. Sutomo. Oke, Dok. Yeah. Karena kalau kita untuk anak yang sembelit, maka tentunya kita perlu obat-obatan di awal.
di awal. Sehingga kemudian anaknya akan dilatih untuk buang air besar, sehingga anaknya tidak lagi sembelit. Itu adalah untuk yang langkah yang berikutnya. Nantinya mungkin kita akan memerlukan penyesuaian susu formula, ya. Tapi yang langkah pertama, Ibu jangan encerkan dulu. Saya rasa demikian, Bu Evelyn. Semoga sudah terjawab pertanyaannya. Ya, bagaimana Bu Evelyn? Apakah sudah terjawab semua pertanyaannya? Sudah, makasih Dok. Matur nuwun, nggih. Baik dokter, sepertinya sudah pertanyaannya juga sudah banyak. Alhamdulillah, mudah-mudahan juga bermanfaat bagi kita semua. Nanti apabila banyak sekali bunda-bunda yang mungkin pertanyaannya belum sempat kita bacakan ke Dokter Alfa, mungkin bisa langsung konsultasi langsung ya, bisa datang ke Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani. Untuk jadwal Dokter Alfa sendiri, hari Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu nggak dokter? Untuk hari Selasa jam 7 malam, hari Rabu jam 3 sore, hari Kamis jam 7 malam, dan hari Sabtu jam 3 sore, begitu. Jadi barangkali nanti bunda-bunda yang masih banyak sekali pertanyaan atau mau konsultasi langsung dengan Dokter Alfa bisa datang langsung ke Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani di Poli Anak ya dokter, dengan jadwal praktek tersebut. Mungkin barangkali masih kurang jelas jadwal prakteknya, bisa bertanya ke customer care Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani. Baik, begitu dokter. Terima kasih sudah berbagi ilmu, sudah menyempatkan waktunya. Mudah-mudahan semua materinya bermanfaat bagi kita semua. Amin. Matur nuwun Dokter Dian, matur nuwun semuanya. Tadi mungkin kalau kan selama bulan puasa saya semua jam 3 nggih. Nanti takut ada yang keliru datang jam 7 malam. Iya, nggih. Takut ada yang keliru selama bulan puasa. Nggih, khusus bulan puasa saja. Untuk bunda-bunda khusus untuk bulan puasa, Dokter Alfa untuk harinya tetap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu semuanya di jam 3 sore. Gitu. Baik dokter, terima kasih. Untuk selanjutnya dapat kita lanjutkan acaranya. Ya, matur nuwun, saya izin live nggih. Matur nuwun. Matur nuwun dokter, semuanya. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mitra sehat Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani. Jadi begitu tadi ya materi dan juga tanya jawab langsung dengan dokter spesialis anak di Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani, Dr. Alfa Farda, spesialis anak konsultan. Baik, selanjutnya kita langsung saja ada pemutaran video dari PT Abbott Indonesia. Bisa kita saksikan. Jangan keluar dulu ya dari ruang Zoom kita, karena kita akan mengumumkan nama-nama pemenang dan juga kita akan pin untuk hadiah voucher 50.000 untuk OVO, GoPay, dan Shopee.
mencoba untuk tidak langsung keluar dari ruang Zoom kami ya, karena saat ini kami akan melakukan spin untuk siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan 50.000 untuk OVO, untuk Shopee Pay kita. Oh ya, untuk jangan kemana-mana karena setelah ini juga kita masih ada rangkaian acara lain yang nggak kalah menarik. Kita juga ada bincang-bincang santai juga dengan Dokter Natali, spesialis patologi klinik Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani, dan juga dengan Kepala Bagian Humas Pemasaran kami, Bapak Budi, untuk bincang-bincang santai masalah pemeriksaan laboratorium yang sangat kita butuhkan pada saat masa pandemi seperti ini. Baik, kita mulai saja untuk spin-nya. Panitia bisa dibantu? Hmm. Satu lagi ya, peserta yang beruntung. Sepertinya kita sudah mendapatkan 25 peserta yang beruntung. Ya, di sini nanti untuk total, jadi ada 6 penanya terbaik dan juga ada 19 nama peserta yang sudah kita spin tadi ya. Nanti untuk para pemenangnya akan dihubungi oleh panitia untuk mendapatkan voucher 50.000 saldo OVO, GoPay, Shopee Pay untuk 25 peserta talkshow yang beruntung. Nanti apabila panitia sudah menghubungi, bisa di screenshot dan sebagai bukti untuk penukaran voucher saldo OVO, GoPay maupun Shopee Pay. Baik, acara selanjutnya kita bisa foto bersama ya via Zoom. Panitia bisa dibantu? Oke. Oke, mungkin bisa dibuka ya maskernya biar terlihat wajahnya. 1, 2, 3. Ya, baik. Bunda-bunda yang cantik sudah terlihat semua ya wajahnya. Oke, baik. Setelah ini kita akan masih melanjutkan dengan bincang-bincang santai dengan Dokter Natali dan Bapak Budi untuk
pemeriksaan laboratorium apa sih yang cocok untuk masa pandemi seperti ini? Apalagi mungkin banyak di sekitar kita yang barangkali sudah pernah terkonfirm positif COVID. Pemeriksaan seperti apa yang bisa kita lakukan untuk mengetes apakah antibodi kita ini sudah bagus, apakah antibodi kita ini sudah muncul di pemeriksaan yang nanti akan kita bahas tuntas bersama ahlinya, yaitu Dr. Natali, dokter spesialis patologi klinik di Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani. Oke. Ya, baik. Diharap untuk tidak keluar dari Zoom ini. Baik, jangan kemana-mana ya. Sambil Halo, menunggu selamat pagi. Assalamualaikum para narasumber, kita bisa melihat video-video yang layanan di Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radita Dwi Septiania Diningrum. Saya adalah Pediatric Nutrition Manager Abbott Nutrition Indonesia. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, sehingga pada hari ini saya bisa membagikan cerita mengenai salah satu produk baru di Abbott Nutrition Indonesia di kategori pediatrik, yaitu Pedia Complete. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu di sini sudah pernah mendengar Pediasure. Nah, pada tahun 2021, Abbott Nutrition mengeluarkan produk baru di range pediatrik yang bernama Pedia Complete. Seperti apa ya produk? Ikatan Dokter Anak Indonesia pada tahun 2012 melakukan sebuah penelitian dan menghasilkan klasifikasi masalah pemberian makan pada balita atau batita bawah 3 tahun di Indonesia. Yang pertama adalah mispersepsi, itu sedikit ya, sekitar 5,2%. Hal ini terjadi pada orang tua yang datang ke dokter dan merasa anaknya ada masalah. Dok, anak saya nih nggak mau makan, dok, anak saya ini susah, dok, anak saya ini kayaknya kurang gizi deh, dok, anak saya ini kurus deh. Padahal ketika dilihat, wah anaknya tuh biasa aja, sehat, makannya baik, seperti itu. Kemudian yang kedua, selective eaters, itu sekitar 9,4%. Ini adalah termasuk dalam anak-anak yang memilih dalam makan. Contohnya adalah hanya mau makan karbohidrat, menolak makan protein, dan sebagainya. Yang lumayan banyak adalah di inappropriate feeding practices. Ini sekitar 29,5% anak mengalami ini. Ini saya yakin nih, Bapak Ibu di sini mungkin pernah mengalami ini, yaitu ketika anaknya makan sambil nonton TV, sambil nonton YouTube, sambil diajak naik sepeda, sambil diajak jalan-jalan keliling komplek gitu. Itu adalah inappropriate feeding practice. Dan bisa dilihat di sini yang paling besar adalah small eaters. Small eaters sebesar hampir 56% dari masalah pemberian makan pada batita di Indonesia. Kemudian bagaimana sih manajemennya? Tadi yang mispersepsi adanya apresiasi pada orang tua bahwa ibu jangan khawatir, anaknya sudah baik-baik saja, makannya baik, gizinya baik. Dan jangan lupa aplikasi food rules. Yang kedua untuk inappropriate feeding practice adalah aplikasi food rules. Seperti apa sih food rules? Nanti akan kita bahas selanjutnya. Kemudian di selective eaters adalah pengenalan varian makanan secara sistematis. Jadi kalau misalnya anaknya ditawari satu makanan tertentu dan merasa anak saya nggak suka nih hati ayam gitu. Kemudian ibunya bilang seperti itu padahal baru ditawarkan satu kali saja. Nah itu belum disebut sebagai selective eaters. Dibilang anaknya tidak suka makanan tertentu apabila sudah ditawarkan sampai 10-15 kali. Jadi kita sebagai orang tua harus sabar dalam menawarkan makanan baru pada anak. Dan yang paling besar adalah small eaters. Small eaters, cara manajemennya adalah dengan aplikasi food rules dan penggunaan oral nutrition supplement atau formula yang padat kalori.
Ini saya membahas sedikit mengenai food rules atau aturan pemberian makan. Salah satunya adalah memberikan jadwal dalam memberikan makanan. Ada jeda 2 jam dan kemudian setiap makan 30 menit. Gimana nih kalau 30 menit makanannya belum habis? Angkat aja piringnya. Tapi nanti anaknya belum kenyang. Justru itu kita harus memberikan pelajaran pada anak, ini rasanya lapar dan kenyang. Jadi ketika 30 menit anak makanannya belum habis, angkat aja piringnya. Baru kasih lagi setelah 2 jam atau 3 jam berikutnya. Yang kedua, berikan lingkungan yang menyenangkan. Tidak boleh ada paksaan dan tidak boleh ada distraksi. Jadi jangan pernah memberikan makanan sambil dikasih mainan, sambil nonton TV atau disetelin YouTube. Yang ketiga adalah dorong anak untuk makan sendiri. Dan kalau misalnya ketika disuapin nih sudah 10 menit anaknya mingkem aja GTM, selesaikan waktu makan. Kasih makan lagi pada 2-3 jam berikutnya. Jadi seperti itu, memang jadi orang tua tuh mesti tega ya. Kadang-kadang suka nggak tega nih ngelihat makan, ntar anaknya lapar. Nggak habis nih makanannya, setengah jam lagi, saya kasih lagi susu, saya kasih lagi cemilan. Nggak seperti itu tidak akan mengajarkan anak untuk mengenali sinyal lapar dan kenyang. Makanya dibuat feeding rules ini oleh WHO dan IDAI. Kemudian saya akan membahas faktor risiko stunting yang kedua, yaitu adanya penyakit berulang. Nah, kenapa sih sistem imunitas itu perlu diperhatikan sejak awal mula kehidupan anak? Mana sih yang lebih penting, nutrisi yang tercukupi dulu atau sistem imun dulu yang bagus gitu? Ini ada penelitian loh Bapak Ibu bahwa anak-anak yang sering sakit pada awal-awal kehidupan anak itu cenderung lebih pendek. Kok bisa ya? Apa ya hubungannya? Nah, itu berhubungan karena imunitas itu ternyata berhubungan langsung loh dengan pertumbuhan. Jadi, penyakit infeksi dan asupan gizi yang kurang itu memiliki hubungan timbal balik dan berakhir dengan adanya lingkaran masalah atau lingkaran sehat. Jadi, kalau ditanya mana dulu yang duluan, penyakit infeksi dulu atau malnutrisi, itu seperti ayam sama telur. Nggak tahu mana yang duluan karena semuanya saling berhubungan. Kalau misalnya fungsi imunitasnya terganggu dan kemudian menjadi timbul penyakit infeksi, maka anaknya jadi nggak nafsu makan, asupan nutrisinya jadi kurang, nutrisinya tidak ada kuat, sehingga hasilnya berat badannya turun dan jadi faltering growth atau adanya malnutrisi, gangguan pertumbuhan. Ketika faltering growth, dia akan lebih mudah sakit, lebih gampang sakit, muncul lagi penyakit infeksi, gitu terus berulang. Jadi itu menimbulkan lingkaran masalah. Ada suatu penelitian yang menemukan bahwa 2 anak kembar identik itu yang satu lebih sering sakit nih pada awal mula kehidupannya. Dan kemudian tumbuh pada saat dewasa, yang lebih sering sakit itu lebih pendek daripada saudaranya. Nah, dari tadi saya juga menjelaskan bahwa adanya oral nutrition supplement yang baik untuk mendukung tumbuh kembangnya anak. Seperti apa sih suplementasi nutrisi yang baik itu? Nah, suatu suplementasi nutrisi yang baik itu harus memiliki zat gizi yang lengkap dan seimbang yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan yang sehat. Apa saja syarat-syaratnya? Yang pertama, dia padat kalori. Minimal 1 kilokalori per mililiter. Kemudian yang kedua, protein energi rasio 10-15%. Itu sesuai dengan syarat rekomendasi WHO. Protein energi rasio merupakan kandungan protein dibandingkan dengan total keseluruhan energi. Yang ketiga adalah kandungan lemak yang berkualitas dengan jumlah yang cukup, kemudian kandungan gula tambahan kurang dari 5% energi, dan kemudian rasa yang disukai agar mendukung penerimaan dan kepatuhan konsumsi. Saya yakin Bapak Ibu di sini semua sudah kenal Pediasure Complete, karena Pediasure Complete sudah ada lebih dari 25 tahun di Indonesia dengan lebih dari 22 studi klinis. Kini Pediasure Complete disempurnakan menjadi Pedia Complete yang sudah terbukti klinis mendukung kejar tumbuh dan sistem imun yang kuat. Apa yang terkandung di Pedia Complete? Semua yang ada di Pediasure Complete ada di Pedia Complete dan disempurnakan menjadi lebih baik lagi, yaitu padat kalori 1 kilokalori per mililiter, protein energi rasio 12%, rendah laktosa, prebiotik, MCT 19%. MCT merupakan asam lemak rantai sedang yang mudah diserap sehingga dapat digunakan lebih baik untuk tubuh anak. Kemudian ditambahkan kandungan AA dan DHA, sukrosanya 0% tanpa